Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Resna Jalu. Seperti biasanya, saya akan memberikan pemaparan terkait bagaimana menggunakan fungsi atau rumus di Microsoft Excel. Pada pertemuan kali ini, saya akan coba memberikan pemaparan terkait bagaimana cara menggunakan data bar pada Microsoft Excel. Namun sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita tahu apa yang dimaksud dengan data bar tersebut. Data bar adalah merupakan suatu tool yang terdapat pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mengetahui nilai tertinggi dari suatu data dengan menggunakan simbol warna. Tentunya data bar ini bukan merupakan rumus, melainkan suatu fungsi yang telah disediakan oleh Microsoft Excel. Cara untuk membuat data bar sangat mudah sekali, dan bagaimana cara membuatnya, baiklah kita praktikkan saja langsung seperti tahapan-tahapan proses berikut ini. Yang pertama, kita masuk dulu ke Microsoft Excel-nya. Kita double klik di sini. Kita klik yang ini, yang kosong. Nah, di sini sudah kita memasuki format kerja di Microsoft Excel. Kita akan mencoba memasukkan di sini daftar, contoh daftar. Kita ketik di sini daftar penilaian siswa. Di bawahnya yaitu mata pelajaran biologi atau matematika. Nah, seperti itu. Tabelnya seperti apa? Seperti biasanya di sini ada nomor, terus ada nomor induk siswa, kita singkat NIS saja. Selanjutnya nama siswa, dan di sini ada nilai tugas, di sampingnya ada UTS, ada UAS. Nah, di sini kita masukkan nilai rata-rata. Nah, seperti itu. Tapi sebelumnya kita rapikan dulu. Di sini kita merge and center biar kelihatan lebih bagus. Di bold sini. Yang ini juga sama. Merge and center. Kita bold juga biar kelihatan lebih bagus. Yang ini merge center. Kita simpan di tengah posisinya. Yang ini juga sama, di merge. Ini kita merge pula, kita taruh di tengah. Untuk nilai sendiri kita merge, kita taruh di tengah pula. Yang ini kita posisikan di tengah. Ini sama, langsung saja 2. Yang ini untuk nilai rata-rata kita merge pula, kita posisikan di tengah. Setelah itu kita atur kolomnya, kita perlebar. Untuk nama siswa, untuk nomornya kita perkecil saja. Nilai rata-rata kita perlebar juga. Seperti itu. Baru kita kasih kolom biar kelihatan. Dan sini kita masuk ke tab seperti ini. Kita kasih all border. Nah, seperti itu. Tapi sebagai pemisah, kita di sini biar lebih cantik kita kasih shading saja. Kasih warna, kita pilih warna sesuai selera. Misalkan kita biru muda aja seperti ini. Lalu kita
bold tulisannya biar lebih bagus. Nah, seperti itu. Untuk usian data, di sini kita kasih nomor urut saja, nomor 1, ke bawah nomor 2, dan selanjutnya kita biar lebih cepat kita tarik saja secara otomatis, maka akan berderet secara otomatis. Nah, seperti itu. Untuk nomor induk siswanya di sini kita contohkan saja, misalkan NP001, di bawahnya NP002 misal. Untuk ke bawahnya lagi kita tarik saja seperti yang tadi biar lebih cepat, lebih singkat, dan lebih mudah. Untuk namanya kita contohkan bebas, kita masukkan siapa saja. Misal di sini ada Teguh, ada Ferda, di bawahnya ada Ferdi, ada Mona, ada Gibran. Ini hanya sebagai contoh saja. Terus di bawahnya lagi ada misalkan Ricky, ada Fauji, bebas kita masukkan namanya. Terus di sini ada Yeni, dan di bawahnya lagi ada siapa ya, Denny mungkin, Denny. Nah, itu hanya sebagai contoh saja, cukup 10 aja dulu. Yang ini kita hapus saja biar kelihatan lebih bagus. Kita blok, langsung klik kanan, di situ ada del. Seperti itu. Untuk nilai tugas bebas, ini hanya sebagai contoh. Kita masukkan misal di sini angkanya 60, yang bawahnya 60 juga, di bawahnya 70, terus ada 75, ada 80, ada 60 juga, ada 80, 70, bebas kita masukkan berapa saja. Ini hanya sekedar contoh saja. Yang ini misalkan 70. Nah, seperti itu. Untuk nilai UTS sama, kita masukkan nilainya. Misal di sini 60, 70, 80, 90, 60, 80, 70, 60 juga, 65, dan 75, seperti itu. Untuk nilai UAS sendiri sama, kita masukkan juga angkanya 75, 90 misal, 80, terus 60, 65, 80, terus yang ini 80 juga, ini 65. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai rata-rata dari ketiga nilai tersebut. Bagaimana caranya? Cukup mudah, kita letakkan kursor di sebelah sini, terus kita ketik sama dengan, langsung kita masuk ke auto sum. Nah, di sini auto sum kita pilih average ya, rata-rata. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan menghitung kolom dari mulai E9 sampai G9, yaitu nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kita jadikan sebagai rata-rata. Kita enter saja. Nah, di situ muncul nilai rata-rata tersebut. Oh, mohon maaf ya, ini salah. Di sini mungkin salah rumus, kita ketik ulang sama dengan, terus kita auto sum, kita average E9 sampai G9. Maka hasilnya, nah itu 65, nilai rata-rata dari ketiga nilai tersebut. Untuk nilai di bawahnya ini, kita kopikan saja nilai yang ini, kita tarik ke bawah, lalu setelah di blok kita Ctrl V saja, paste. Nah, seperti itu. Maka muncul nilai rata-rata dari 10 siswa tersebut. Di sini ada angka di belakang koma terlalu banyak, kita hilangkan atau kita perkecil. Kita klik yang ini, cukup satu angka di belakang koma saja. Ininya kita atur, kita posisikan di rata kiri saja. Nah, selanjutnya untuk pemaparan kali ini yaitu bagaimana caranya menggunakan data var tersebut. Kita akan melihat data var pada nilai rata-rata yang ada di sini.
untuk mengetahui nilai mana yang paling tinggi dan yang paling rendah. Caranya bagaimana? Yaitu kita blok di sini, blok dari mulai H8, H9 sampai dengan H18. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tab yang namanya home. Kita pilih di sini ada conditional formatting, lalu ada new rules. Nah, yang ini kita klik, muncul tabel new formatting rule. Nah, dalam format all cell based on their values yang ini, di sini dalam format stylenya kita pilih ada yang namanya data bar. Nah, yang ini kita klik yang itu, baru kita bisa mengatur warna apa saja yang akan dipakai dalam tabel nantinya. Tergantung selera, kita umpamakan saja, misal kita pilih warna yang warna kuning, ini. Setelah itu baru kita klik OK. Nah, di sini baru kelihatan nilai tertinggi dan nilai terendah dengan ditandai oleh panjangnya garis warna tersebut. Dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi diperoleh oleh yang namanya Mona, yaitu dengan angka 81,7, dan terendah di sini yaitu Teguh dengan 65,0. Ini sangat bermanfaat sekali apabila kita menggunakan fungsi ini dengan isian tabel yang sangat panjang. Misal ada puluhan data ataupun ratusan data yang akan kita lihat nilai tertingginya. Ini lebih praktis dan lebih mudah digunakan, lebih sederhana lagi. Kiranya pemaparan untuk kali ini dicukupkan sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info terkait bagaimana menggunakan rumus atau fungsi yang ada di Microsoft Excel selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.